Oke, nah ini adalah rute-rute pemberian obat. Ya, ini rute pemberian obat. Dan ini bentuk sediaan. Ini bisa kalian lihat bahwa yang namanya obat itu rutenya tidak selalu diminum. Yang paling umum mungkin yang diminum ya. Ini ada yang kita sebutnya oral gitu. Jadi melalui mulut dan melalui si saluran pencernaan dari mulut itu akan masuk ke saluran pencernaan. Bentuk sediaannya bisa apa saja ya, kalian juga sudah tahu, mungkin ada tablet ya, kapsul, lozengs ini yang di mud gitu yang kayak permen ya, solution atau cairan, drops atau yang obat yang ditetes, sirup ya, suspensi, pokoknya ya pada umumnya lah memang obat-obat yang bisa diminum gitu. Bentuk sediaan lain ini ada yang sublingual. Di sini keterangannya under the tongue, berarti dia disimpan di bawah lidah. Biasanya bentuk sediaannya adalah tablet. Ya, tapi tabletnya pun akan berbeda dengan tablet yang untuk oral ini. Nanti cara membuatnya pun akan berbeda gitu. Formulanya akan berbeda. Itu kalian nanti akan pelajari apa bedanya. Yang berikutnya parenteral. Nah, obat-obatan parenteral ini adalah obat yang diberikan dengan cara disuntikan. Ya, yang namanya penyuntikan ternyata itu macam-macam, tidak selalu diberikan langsung masuk ke pembuluh darah, tapi ada juga yang masuk ke bawah kulit atau misalnya ke otot gitu ya. Nanti itu juga akan kalian bahas lebih lanjut di mata kuliah lain. Ini bentuk sediaannya pasti cairan ya, bisa berupa larutan atau juga suspensi. Ini ada juga yang namanya epikutan atau transdermal, ini berarti melalui kulit. Contohnya apa? Salep ya, krim. Bisa juga serbuk bentuknya, lotion, aerosol atau patch itu kayak koyo. Ini ada yang bentuk sediaan konjungtival, ini melalui mata ya, bentuk sediaannya bisa larutan, suspensi atau juga salep. Ini intranasal melalui hidung, bentuk sediaannya bisa larutan, spray itu yang disemprot-semprot atau juga salep. Ya, ini yang ke paru-paru atau intrarespiratory kayak obat asma ya, yang inhaler itu bentuk sediaannya aerosol. Nih, inhalant solution artinya larutan yang bisa dihirup gitu. Jadi meskipun lewat mulut, tapi itu masuknya bukan ke saluran pencernaan, tapi masuknya adalah ke saluran pernafasan atau ke paru-paru ya. Ada yang melalui rektal ya, jadi melalui anus, melalui rektum. Ini bentuk sediaannya bisa salep, krim, suppositori ini yang bentuknya kayak peluru, bisa juga suspensi atau larutan. Bisa juga melalui vagina atau vaginal. Ya, ini sama bentuknya mirip dengan yang melalui rektum. Ada juga yang dimasukkan melalui uretra. Ini bentuknya mirip dengan yang sebelumnya, bisa bentuk larutan atau bentuk suppositori. Nah ini ukuran dosis ya. Tadi saya bilang bahwa yang namanya dosis kan bisa satuannya, misalnya tablet, kapsul. Nah, tergantung bentuk sediaannya. Khusus untuk sediaan cairan, ini biasanya kita pakai istilah sendok teh atau sendok makan gitu. Nah, tapi sebenarnya istilah sendok teh atau sendok makan ini agak sedikit kalau di masyarakat tuh agak sedikit menjebak. Kenapa? Karena biasanya kalau orang awam kita bilang 1 sendok teh, 1 sendok makan, itu mereka otomatis akan menggunakan sendok teh dan sendok makan yang ada di rumahnya masing-masing gitu. Nah, itu yang jadi rancunya gitu ya, atau jadi jebakan Batman-nya. Kenapa? Karena sendok makan itu ukurannya tidak sama dan tidak sesuai dengan apa yang kita sebagai farmasis itu inginkan gitu. Nah, kalau di dunia farmasi nih, yang namanya sendok teh dan sendok makan itu ada ukuran pastinya. Jadi yang namanya sendok teh itu ukurannya adalah 5 mili. Sementara sendok teh yang ada di pasaran itu kisarannya 3-7 mili. Jadi simpangannya itu lumayan besar gitu ya. Kalau misalnya nih pas kebenaran si orangnya pakai sendok teh yang ukurannya 3 mili, berarti kan dosisnya kurang, harusnya 5 mili, ini cuma dikasihnya 3 mili, hampir setengahnya gitu kurangnya. Nah, kebaliknya kalau misalnya pas si sendok tehnya itu ukurannya 7 mili,
jadi kelebihan dosisnya, kelebihannya pun banyak gitu ya. Dengan kita tadi melihat si kurva tadi, ya dua-duanya sama-sama merugikan pasien gitu. Kalau yang satu kurang, jadi efeknya nggak muncul. Yang satu kelebihan, bisa jadi ada efek samping yang tidak kita inginkan jadi muncul gitu karena kelebihan dosis. Nah ini yang harus hati-hati gitu ya. Jadi kalau dikatakan 1 sendok teh, ini biasanya akan kita kasih sendok obatnya. Bisa yang berupa sendok, bisa juga yang berupa kayak tutup botol gitu, tapi di situ udah ada ukuran-ukurannya gitu. Yang itu lebih aman gitu ya untuk diberikan ke pasien. Nah, kalau sendok makan, ini ukuran yang kita inginkannya itu adalah 15 ml. Kasusnya sama seperti sendok teh, sendok makan pun macam-macam di pasaran itu. Jadi lebih aman kalau kita berikan sendok obat, jangan gunakan sendok yang dimiliki di masing-masing rumahnya gitu ya. Yaitu sendok teh dan sendok makan. Untuk obat-obat yang berupa cairan, ini juga ada istilah tetes. Ya, ini biasanya yang kita gunakan untuk obat drops gitu atau obat yang diteteskan. Di sini juga kelihatan ada mili-milinya ya. Tapi kalau kita ambil pada umumnya gitu, disebut satu tetes itu adalah 0,05 mili. Jadi kalau misalnya kita mau 1 mili, itu kita akan butuh 20 tetes. Nah, untuk pemberian obat, biasanya di botolnya itu sudah disediakan pipet tetesnya sendiri. Jadi kalau misalnya di botol obatnya harus ngasihnya 0,5 mili gitu, itu biasanya di sini udah ada tulisannya 0,5 mili itu segimana sih gitu. Jadi nanti si orang tua atau siapapun itu yang akan memberikan obat ini ke pasiennya gitu ya, dia bisa lihat di sininya gitu, ukuran-ukurannya berapa. Oke, itu mungkin pengantar untuk perhitungan dosis ya. Kita akan lihat contoh-contoh perhitungan dosis mulai dari yang sederhana sampai yang agak sedikit kompleks.